Jemaat Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita kembali menggumuli firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu mudah. Sering sekali dalam kehidupan kita, di masa-masa genting kehidupan, ketika kita berada dalam ancaman, kita mendapati bahwa Allah seolah-olah diam dan tidak mendengar doa-doa kita. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita memanjatkan doa kepada Tuhan agar kita ditolong, dilepaskan dari pergumulan kita. Akan tetapi, pada saat yang sama, hari demi hari kita mendapati bahwa kehidupan kita tidak ada yang berubah. Semuanya masih sama, kita masih bergumul, kita masih berada dalam ketakutan, kita masih berada dalam bahaya. Berada dalam situasi-situasi seperti ini sangatlah tidak mudah. Suatu saat kita bisa kehilangan iman percaya kita. Kita mendapati bahwa Allah Bapa yang kita percayai sanggup memberikan segala sesuatu kepada kita itu ternyata tidak dapat memberikan dan melakukan apa-apa. Lalu untuk apa saya senantiasa melekat kepada Tuhan? Jika dia itu sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh mengasihi saya, apa susahnya mendengarkan doa saya, memberikan apa yang saya harapkan dan inginkan? Terlebih, jika yang saya mohonkan itu adalah sesuatu yang mulia, yang benar, yang baik, bukan hanya di dalam mata saya, tetapi juga di mata banyak orang. Hal ini Bapak Ibu membuat kita bergumul, membuat kita kehilangan iman percaya kita. Firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini membawa kita kepada sebuah pemahaman yang sangat lain. Melalui teladan Sadra, Mesa, dan Abednego, kita diperlihatkan bagaimana seorang hamba Tuhan mengambil sikap dalam kehidupannya jika suatu saat dia mendapati bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah itu tidak berlaku seperti yang dia inginkan. Ketika hamba Tuhan yang sedang terancam, yang sedang berada di dalam bahaya ini, dengan tegas, dengan iman yang teguh, mereka berkata bahwa mereka akan tetap menyembah Allah. Mereka tidak akan menyembah dewa yang lain yang diciptakan oleh seorang raja yang sebentar lagi akan membawa mereka di dalam kematian. Ketika orang ini telah menjadi teladan yang sangat luar biasa bagi kita, mereka memahami kasih sayang Allah bukan lagi hanya sekedar ketika seluruh keinginan mereka terpenuhi. Mereka memaknainya jauh lebih dalam daripada itu. Mereka melihat Allah sebagai pribadi yang penuh kuasa, yang sempurna di dalam ketetapan-ketetapannya, di dalam keputusan-keputusannya. Hal itulah yang membuat mereka pasrah, membuat mereka terbuka untuk mengalami apapun yang Allah tetapkan bagi mereka. Mungkin yang akan mereka terima itu sesuatu yang sangat mereka tidak inginkan. Akan tetapi, mereka tetap yakin bahwa itu adalah hal yang sempurna untuk mereka alami di dalam kehidupan mereka. Maukah kita memiliki iman seperti itu dalam hidup? Ketika saya dan Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita berkata kepada setiap orang bahwa mungkin masa depan yang akan kita jelang itu adalah masa depan yang selamanya berada dalam ancaman dan bahaya. Mungkin kita juga akan berakhir
fisik kita akan dicederai, kita akan mengalami kesakitan. Akan tetapi dengan iman percaya kita berkata bahwa sekali-kali Allah tetaplah Allah. Kita akan tetap menyembah Dia. Kita akan tetap bersaksi kepada setiap orang bahwa Dia baik dan Dia sempurna dalam segala ketetapannya. Hari ini kita berada dalam situasi yang sangat membahayakan kehidupan kita. Kita berada di tengah wabah. Pekerjaan kita menjadi tidak menentu. Pendapatan kita menjadi tidak menentu. Masa depan pendidikan anak-anak kita juga tidak tahu. Kita berdoa pada Tuhan dan kita tahu bahwa pada saat ini belum terjadi sesuatu yang baik. Maukah kita juga berkata dalam situasi ini bahwa apapun yang terjadi di masa depan, setahun lagi, 2 tahun lagi, bahkan selama-lamanya, ketika pergumulan ini, beban-beban ini diberikan Allah kepada kita, apapun itu, kita tetap percaya bahwa Dia tetaplah Allah. Dan kita mau menjalani segala sesuatu, menerima apapun yang berasal daripadanya. Kita tunduk kepadanya dengan sepenuh-penuhnya. Kita tidak lagi menilai Dia, kemahakuasaannya, kebesarannya, ketika Dia memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi justru ketika kita tahu bahwa Dia dapat menolak kita, dapat membiarkan kita menunggu, bahkan tidak menerima apa yang kita harapkan dari Dia. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, buatlah aku senantiasa tunduk kepadamu di dalam segala sesuatu. Seperti apapun yang akan terjadi di masa depan itu. Apakah akan gelap? Apakah akan terjadi bahaya? Apakah akan terjadi banyak pergumulan? Tolonglah aku Tuhan untuk tetap berkata bahwa Engkau tetap Allah dalam kehidupanku dan kemuliaan-Mu tidak akan pernah berkurang di dalam setiap perjalananku. Aku menyerahkan hidupku yang lemah di dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan, supaya aku terus berguna, membagikan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, dimanapun aku berada dan aku bekerja, dimanapun aku melayani Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dia menyertai Bapak Ibu, memberikan hikmat dan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.